Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melis Sa'adatul Jannah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sebagian materi dari mata kuliah Madkhal Ilmil Lughah, yakni mengenai linguistik dan cabang ilmunya. Linguistik dan cabang ilmunya. Pengertian linguistik. Secara etimologi, dalam buku yang berjudul Linguistik Sebuah Pengantar karya Dr. Mansur Padeta, di dalamnya dipaparkan secara jelas bahwa linguistik merupakan suatu ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa itu sebagai objek kajiannya atau telaah ilmiah tentang bahasa manusia. Dan secara terminologi, itu memiliki dua istilah yang dapat dimaknai sebagai yang pertama, ilmu yang mengkaji bahasa manusia atau the study of human language, dan yang kedua, itu studi ilmiah tentang bahasa atau the scientific study of language. Letak keilmiahan linguistik. Kata ilmiah memiliki arti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Sedangkan kata ilmu atau sains bermakna pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat yang khas. Dalam pemenuhan prinsip keilmuan, linguistik mengandung 3 prinsip utama untuk menjadikannya sebuah ilmu, yakni eksplisit, sistematis, dan objektivitas. Eksplisit artinya gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit. Linguistik merupakan pengetahuan eksplisit yang telah mengalami pengkajian dan pendalaman sehingga memiliki ketegasan dan kejelasan dalam konsep dan teori kebahasaan. Menurut John Lyon, linguistik adalah kajian ilmiah tentang sebuah bahasa melalui pengamatan yang terkendali. Secara empiris dapat dibuktikan dengan mengacu pada teori-teori umum struktur bahasa. Kemudian sistematik. Sistematik mengandung makna ilmu pengetahuan disusun secara berurutan atau teratur yang memiliki fakta-fakta penting dan saling berkaitan, memiliki pola-pola yang konsisten, teratur, dan ajeg. Sistematika terkait dengan kategorisasi, yakni bagaimana sebuah fenomena bahasa dirinci ke dalam unit-unit atau cabang-cabang yang lebih kecil. Ilmu linguistik misalnya, dirinci ke dalam fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, dan pragmatik. Tata bahasa mencakup morfologi dan sintaksis. Linguistik terbagi dua, yakni linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik terapan untuk selanjutnya dapat dipecah-pecah lagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil lagi. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa linguistik sudah memenuhi kriteria sistematik. Lalu objektif. Objektif berarti menjelaskan apa adanya sesuai dengan fenomena yang terjadi. Linguistik sebagai ilmu mesti objektif, yakni deskripsi atau pernyataan ihwal bahasa berdasarkan pada data, apa adanya, tidak berlebih-lebihan, tidak dikurangi, dan tidak mengikuti selera pribadi. Bahasa sangat kental dengan selera pribadi penuturnya seperti dalam aksen, nada, pilihan kata, dan sebagainya. Namun, 2 atau lebih orang pakar linguistik telah menyepakati sejumlah statement ihwal bahasa. Para pakar itu tidak bisa bebas dari subjektivitasnya tentang suatu fenomena bahasa. Namun, di antara mereka ada sejumlah intersubjektivitas, yakni simpulan-simpulan yang disepakati bersama. Intersubjektivitas inilah yang kemudian disebut objektivitas dalam keilmuan. Kadar objektivitas ini beragam, bergantung kepada fenomena yang dideskripsi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai wilayah kajian linguistik. Nah, wilayah kajian linguistik ini dibagi menjadi dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Pengertian dari mikrolinguistik itu sendiri yaitu studi bahasa yang berkaitan dengan struktur sistem bahasa atau secara sederhana dimaknai sebagai pendekatan analisa bahasa berdasarkan aspek internal bahasa yang terdiri dari bunyi, struktur, dan makna. Lalu pengertian dari makrolinguistik itu sendiri yaitu bidang linguistik atau tata bahasa yang mengkaji bahasa yang berhubungan dengan interdisipliner dan bidang terapan. Cabang ilmu dalam kajian mikrolinguistik. Yang pertama ada fonologi,
yakni cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Kemudian yang kedua ada morfologi, cabang linguistik yang mengkaji struktur bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem sebagai bahan pembentukan kata, ialah definisi dari morfologi. Yang ketiga ada sintaksis, yakni kajian tentang prinsip-prinsip dan proses penyusunan kalimat dalam sebuah bahasa. Dan yang terakhir ada semantik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi itu sendiri. Dengan kata lain, semantik adalah studi yang mempelajari tentang makna. Cabang ilmu dalam kajian makrolinguistik. Cabang ilmu dalam kajian makrolinguistik itu dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama yaitu cakupan interdisipliner dan bagian kedua yakni linguistik terapan. Dalam cakupan interdisipliner terdapat beberapa cabang dari ilmu linguistik itu sendiri. Di antaranya yaitu pragmatis, sosiolinguistik, historical linguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, antropolinguistik, linguistik komputasi, stilistika, dan dialektologi. Kemudian, pada bagian linguistik terapan juga memiliki beberapa cabang ilmu. Di antaranya yaitu linguistik education, penerjemahan, perkamusan, linguistik forensik, terapi bicara, linguistik medis, grafologi, dan mekanolinguistik. Kemudian cakupan interdisipliner. Cakupan interdisipliner juga di dalamnya memiliki cabang ilmu linguistik. Yang pertama yaitu pragmatik, yaitu ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu. Atau ilmu yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Kemudian yang kedua itu sosiolinguistik, yaitu cabang linguistik yang berhubungan dengan saling berpengaruhnya antara perilaku bahasa dan perilaku sosial. Atau istilahnya sendiri itu menunjukkan bahwa ia terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik. Kemudian yang ketiga ada historical linguistik, cabang ilmu linguistik yang menelaah perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain, mengamati cara bagaimana bahasa-bahasa mengalami perubahan, serta mengkaji sebab akibat dari perubahan bahasa. Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang keempat, yaitu studi tentang perilaku bahasa, bagaimana orang belajar dan menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan ide. Yang kelima adalah neurolinguistik, yaitu studi yang mengkaji tentang hubungan antara bahasa dan otak. Yang keenam ada antropolinguistik atau disebut juga etnolinguistik, merupakan cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Yang ketujuh ada linguistik komputasi, yaitu studi ilmiah yang membahas tentang bahasa dari perspektif komputer. Yang kedelapan adalah stilistika studi, yaitu mempelajari tentang penggunaan bahasa secara estetik, baik dalam teks-teks yang didominasi estetika, yaitu sastra, kakonik, narasi lisan, lelucon, dan lain-lain, dan dalam teks dengan tujuan utama lainnya. Yang kesembilan ada dialektologi, yaitu cabang linguistik yang mempelajari variasi bahasa. Linguistik terapan. Yang pertama yaitu linguistik educational, atau disebut dengan pengajaran bahasa. Yang kedua ada penerjemahan, yakni mencakup metode dan teknik pengalihan amanat dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Yang ketiga ada perkamusan, yakni segala hal yang berkaitan dengan kamus. Yang keempat ada linguistik forensik, yakni salah satu cabang linguistik terapan yang sangat berkaitan dengan hukum. Yang kelima ada terapi bicara, yakni teknik pengucapan bunyi-bunyi yang tepat. Yang keenam ada linguistik medis, yaitu berfungsi untuk membantu bidang patologi dalam hal penyembuhan cacat bahasa. Yang ketujuh ada grafologi, yakni kajian linguistik mengenai sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan bahasa dalam bentuk tertulis. Yang kedelapan ada mekanolinguistik, yaitu bidang linguistik terapan yang mencakup penggunaan linguistik untuk ilmu komputer dan usaha untuk membuat mesin penerjemahan, pemanfaatan komputer dalam penelitian bahasa.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.